Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal atau tipe-tipe soal variasi yang sering keluar pada ujian kenaikan kelas 7 SMP. Nah, video ini kita bagi menjadi 3 part. Masing-masing part ada 10 soal. Oke, langsung saja kita simak part 1 video ini, yaitu 10 soal pertama pada ujian kenaikan kelas 7 SMP. Shut up and sit down. Soal yang pertama, perbandingan berat sekantong jeruk dan sekantong apel adalah 2:3. Berat jeruk tersebut 800 gram. Jika 450 gram apel diambil dari kantong, berat apel yang tersisa adalah... Nah, di sini yang diketahui adalah perbandingan jeruk dan apel yaitu 2:3. Artinya jeruk itu perbandingannya 2 dan apel perbandingannya 3. Kemudian diketahui selanjutnya berat jeruknya 800 gram. Jadi 2 ini tadi mewakili untuk 800 gram jeruk. Karena yang ditanyakan adalah berapa apel yang tersisa, maka kita harus mencari dulu perbandingan apel di awal sebelum apel diambil dari kantong. Caranya, berat apel mula-mula adalah, di sini perbandingan apel adalah 3 per 2. Kenapa jadi 2? Karena di sini diketahui adalah perbandingan jeruk 2. Jadi 3 per 2 dikalikan dengan jumlah gram dari jeruknya, yaitu 800 gram. Nah, di sini kita kan bisa coret ya. Ini 8 bagi 2 hasilnya 4. Jadi 3 dikali 400 hasilnya adalah 1200 gram. Nah, ini berat apel mula-mula. Sedangkan setelah apel kita ambil 450 gram, maka berat apel yang tersisa itu adalah, ya kita kurangkan ya, 1200 dikurangi 450. Hasilnya adalah 750 gram apel. Nah, jadi jawabannya adalah yang oke ya. Oke. Selanjutnya, perbandingan kelereng Dito dan Adul adalah 9:5, sedangkan selisih kelereng mereka adalah 28. Jumlah kelereng masing-masing adalah, nah di sini diketahui selisih perbandingan yaitu 9 kita kurangkan dengan 5 ya, hasilnya 4. Kemudian diketahui selisih kelereng mereka adalah 28. Nah, kemudian kita akan mencari kelereng masing-masingnya dengan cara kelereng Dito itu adalah perbandingan yang 9 ini ya, sedangkan 5 ini milik si perbandingan Adul. Jadi Dito ini 9 per selisih dari kelereng mereka perbandingannya yaitu 9 per 4 dikalikan dengan 28. Nah, di sini kan kita bisa coret ya, hasilnya adalah 28 bagi 4 itu hasilnya 7. Jadi 9 dikali 7 adalah 63. Nah, sedangkan untuk Adul caranya juga sama, karena Adul perbandingannya 5, berarti 5 per selisihnya 4 dikalikan dengan selisih kelereng. Jadi 5 per 4 dikali 28. Nah, 28 tadi bagi 4 hasilnya 7, berarti 5 kali 7 hasilnya adalah 35. Jadi jumlah kelereng mereka masing-masing itu adalah C juga, yaitu 63 dan 35. Oke ya. Nah, selanjutnya nomor 3, nah ini soal tentang skala nih. Pada denah berskala 1:2100. Diketahui jarak antara rumah Gilang dan kantor kelurahan itu di peta ya, 8 cm. Jarak sebenarnya kedua tempat itu adalah, kalau kita ingat rumus dari skala itu adalah jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Nah, karena di sini diketahui skalanya 1:2100 dan jarak pada peta adalah 8 cm. Sedangkan yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya, maka bisa kita tuliskan skalanya 1:2100 sama dengan jarak pada gambar, yaitu 8 per jarak sebenarnya. Nah, kemudian jarak sebenarnya kita pindah ke atas ini ya, kita kali silang, jadi jarak sebenarnya kali 1 itu adalah jarak sebenarnya sama dengan 8 dikalikan 2100, hasilnya adalah 16.800 cm. Nah, ini kalau kita jadikan cm, maka menjadi 168 meter. Jadi jawabannya juga, nah, kebetulan yang C lagi ya. Oke ya. Nah, sekarang lanjut soal keempat. Bu Penny membutuhkan waktu 15 hari untuk membuat 50 unit kerajinan. Jika Bu Penny mendapat pesanan sebanyak 60 unit kerajinan, waktu yang ia butuhkan adalah, nah ini ada 2 macam perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai itu kita bisa menggunakan dengan perkalian silang. Kalau perbandingan yang berbalik nilai, kita menggunakan perkalian per baris.
Nah, bagaimana maksudnya? Nanti kita akan lihat contoh-contoh soalnya. Ini kita harus tentukan dulu nih, ini senilai apa berbalik nilai. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau waktunya 15 hari, dia mampu membuat 50 unit. Otomatis secara logika, kalau dia membuat 60 unit, berarti lebih banyak ya. Maka hari yang diperlukan untuk membuat lebih banyak, maka harinya juga lebih banyak. Artinya senilai. Nah, maka kita menggunakan nanti perkalian silang. Bagaimana caranya? Caranya adalah, kita tuliskan dulu 15 dengan 50. Kemudian, nah 60 unit, ini harinya yang ditanyakan, kita tulis saja di sini hari ya. Di sini harus sama satuannya, hari dengan hari, unit dengan unit. Nah, kemudian kita pakai perkalian silang. Artinya ini dengan ini kita kalikan dan ini dengan ini, yaitu H kali 50 sama dengan 15 kali 60. Nah, kemudian 50-nya kita pindah ke bawah ya, pindah ruas, berarti menjadi 15 kali 60 per 50. Nah, ini coret nolnya. Kemudian menjadi 15 dibagi 5 itu adalah 3. Jadi 3 dikali 6 hasilnya adalah 18. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, mudah saja ya. Nah, ini sekarang nomor 5 nih. Luas lantai di rumah Pak Heri 72 meter persegi. Lantai tersebut akan dipasang keramik. Jika 16 meter persegi lantai membutuhkan 144 keping keramik, banyak keramik yang dibutuhkan Pak Heri adalah berapa keping? Secara logika juga, kalau 16 meter persegi itu membutuhkan 144 keramik, maka 72 meter otomatis membutuhkan lebih banyak keramik. Artinya ini perbandingan senilai. Luas lantai semakin besar, ya, otomatis keramiknya juga semakin besar. Maka perbandingan senilai. Caranya berarti kita masih menggunakan perkalian silang ya. Jadi ini dengan ini dengan ini. Nah, X kali 16 sama dengan 72 kali 144. 16-nya kita pindah ruas, seperti cara yang nomor 4 tadi juga, maka menjadi 72 kali 144 per 16. 16 kita bisa bagikan dengan 144 ya, hasilnya 9 di sini. Jadi 72 kali 9 itu adalah 648. Nah, jadi jawabannya adalah yang oke ya. Kemudian selanjutnya, masih tentang perbandingan juga, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika ternak itu dijual 5 ekor, maka persediaan makanan ternak akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, ini perbandingan nilai apa berbalik nilai nih? Kalau jumlah kambing 30 ekor, maka waktunya akan habis selama 15 hari makanannya. Kalau kambing dijual 5 ekor, berarti tinggal 25 ekor. Otomatis persediaan makanan akan lebih lama apa lebih cepat habisnya? Akan lebih lama habisnya ya, berarti akan lebih lambat. Artinya kalau jumlah kambing ditambah, maka jumlah hari untuk menghabiskan makanan menjadi semakin banyak atau semakin lama habisnya makanan. Sehingga ini menjadi perbandingan berbalik nilai. Nah, maka kita menggunakan perkalian per baris. Jadi 30 kali 15, 25 kali H. Nah, itu artinya perkalian per baris. Jadi 25 kali H sama dengan 30 kali 15. 25-nya pindah ruas menjadi ke bawah. 30 kali 15 per 25. Sama-sama kita bagi 5. Ini 5, ini 6. Kemudian 15 kita bagi 5, ini habis. Sekarang ini 3. Jadi 6 kali 3 hasilnya adalah 18. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang soal nomor 7. Soal mengenai materi aritmatika sosial. Bu Raya membeli sepatu anak sebanyak 10 pasang dengan harga Rp400.000. Sebanyak 7 pasang sepatu dijual Rp50.000 per pasang, 2 pasang dijual Rp45.000 per pasang, dan sisanya disumbangkan. Persentase keuntungan yang diperoleh Bu Raya adalah, masih ingat mengenai aritmatika sosial? Ini rumus-rumusnya, ini ada di video saya sebelumnya, silahkan cek di link deskripsi di atas. Nah, kemudian kita akan mencari terlebih dahulu harga belinya, yaitu modal dia membeli 10 pasang sepatu, harganya total Rp400.000. Kemudian harga jual, dia menjualnya tadi ada 7 sepatu yang dijual Rp50.000, berarti 7 kali Rp50.000.
Kemudian 2 sepatu dijual 45.000. Kemudian sisanya disumbangkan. Berapa sisanya yang disumbangkan itu? Ini 7, ini 2, berarti 9 sudah. Maka sisanya adalah 1 ya, karena dia tadi beli 10 pasang. Yang dijual sudah 9, maka yang tersisa adalah 1. Karena dia disumbangkan berarti kan dia tidak menjual, artinya harganya 0 rupiah. Nah, jadi ini kita tulis saja 1 kali 0. Lalu kita hitung harga jualnya, 7 kali 50.000 itu adalah 350.000 rupiah. 2 kali 45.000 hasilnya 90.000 rupiah. Yang ini kan 0 ya. Ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 440.000 rupiah. Nah, karena harga jual lebih besar daripada harga beli ya, maka dia mengalami keuntungan. Nah, berapa keuntungannya? Keuntungannya adalah selisih dari harga jual dikurangi harga beli, yaitu 40.000 rupiah. Maka persentase keuntungannya kita menggunakan rumus yang ini, yaitu untung per harga beli kali 100%. Untungnya 40.000, harga belinya 400.000 rupiah dikalikan 100%. Nah, ini kita coret nolnya 4. Nah, kemudian ini nolnya 1 kita coret. Ya, 1. Kemudian 4 dengan 4 coret habis 1. Jadi tinggal 1 kali 10, yaitu hasilnya adalah 10%. Jadi jawabannya adalah yang oke, gampang sekali ya. Nah, sekarang lanjut nomor 8, masih tentang aritmatika sosial ya. Pak Yatno menjual mobil seharga 86.700.000 rupiah. Dari penjualan tersebut ternyata Pak Yatno mengalami kerugian sebesar 15%. Kerugian yang dialami Pak Yatno sebesar berapa rupiah maksudnya di sini ya. Nah, caranya di sini kita akan misalkan dulu modal dia untuk membeli mobil itu kita anggapkan 100%. Kemudian dia jual dan mengalami kerugian sebesar 15%. Artinya harga jualnya tadi yang sebesar 86.700.000 ini harga jual yang mengalami kerugian 15% dari harga beli. Harga belinya 100, ruginya 15, kita kurangkan berarti hasilnya 85%. Jadi maksudnya 86.700.000 ini mewakili 85% dari harga awal. Nah, maka kita cari dulu harga awalnya atau modal harga belinya mobil tersebut dengan cara 100 per 85 dikalikan 86.700.000 rupiah. Nah, hasilnya nanti itu adalah 102 juta rupiah. Nah, ternyata ini harga asli, harga awal mobilnya. Nah, berapa kerugian dari Pak Yatno? Kerugiannya adalah harga beli atau modal dikurangi harga jual. 102 juta dikurangi 86.700.000 rupiah. Hasilnya adalah 15.300.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Kemudian nomor 9. Dia menyimpan sejumlah uang di bank. Pihak bank memberikan bunga sebesar 4% per tahun. Setelah 1 tahun 8 bulan, jumlah simpanan dia menjadi 7.360.000 rupiah. Simpanan uang dia semula di bank tersebut sebesar, nah di sini ini ada rumus bunga ya, persen bunga dikali modal dikali waktu. Waktu itu bisa per tahun, per bulan, atau per hari, tergantung bunganya ya. Nah, caranya ini karena dia mencari simpanan awal dia, maka kita tuliskan dulu yang diketahuinya tadi tabungan akhir. Bunganya 4% per tahun ya. Dan lama dia menabung di sini kan disimbolkan dengan W. Jadi W-nya adalah 1 tahun 8 bulan. Berarti 1 8 per 12 karena 1 tahun itu adalah 12 bulan. Jadi 1 8 per 12 gitu. Kemudian rumus dari bunga itu kan adalah tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Nah, di sini tabungan akhir adalah 7.360.000 rupiah. Tabungan awal kan kita simbolkan dengan M ya, atau modal. Nah, M. Kemudian rumus bunganya itu adalah ini tadi, persen bunga kali M kali W. Persen bunganya adalah 4%, artinya 4 per 100. Nah, M-nya ini tabungan awal yang akan kita cari. Kemudian dikali W, waktunya 1 8 per 12 sama dengan ini kita turunkan. Kemudian di sini
18/12 ini kita jadikan pecahan biasa ya, menjadi 20/12. Kemudian ini kita kali silang seperti ini, 20 dengan 100 ya, ini habis, ini 5. Nah kemudian 4 dengan 12 sama-sama kita bagi 3, sama-sama kita bagi 4, hasilnya ini adalah 3, ini adalah 1. Jadi di atasnya 1 semua, yang di bawahnya 5 kali 3, berarti 1/15 ya, 5 kali 3 kan 15M. Kemudian nah ini min M nya ini pindah ruas ke sebelah kiri menjadi positif, menjadi tambah. Jadi 1/15M ditambah M sama dengan Rp7.360.000. Nah ini kita jumlahkan, ini kan 1 ini sama dengan 15/15. Jadi 15 tambah 1 itu hasilnya adalah 16. Jadi 16/15M, maka M nya Rp7.360.000 dikalikan, nah ini dibalik ya, menjadi 15/16. Nah hasil totalnya itu adalah Rp6.900.000. Jadi ini adalah tabungan dia di awal saat dia menabung di bank tersebut. Oke ya. Nah soal terakhir pada video ini, Bu Disa berbelanja di toko pakaian. Bu Disa membeli sebuah baju dengan harga Rp150.000 dan mendapat diskon 40%. Bu Disa juga membeli celana seharga Rp220.000 dan mendapat diskon 15%. Bu Disa harus membayar sebesar, jadi dia membeli baju dan celana dengan masing-masing diskonnya 40% dan 15%. Kita hitung satu persatu dulu. Pertama dia membeli baju, harganya diskonnya 40%, jadi harga 100% dulu dikurangi 40% ya, dikalikan nanti dengan harga awal baju yaitu Rp150.000. Dia akan membayar berarti dengan 60% ya, 60/100 dikali Rp150.000, itu hasilnya adalah Rp90.000 ya. Nah kemudian untuk celana diskonnya 15%, berarti berapa dia akan membayar? Berarti dia membayar 100 dikurangi 15 yaitu 85%. 85/100 dikalikan harga celana awal yaitu Rp220.000, maka hasilnya adalah Rp187.000. Nah maka total yang harus dibayar itu adalah harga baju setelah didiskon ditambah harga celana yang setelah didiskon, yaitu hasilnya Rp277.000. Oke, sampai sini penjelasan mengenai latihan-latihan soal part 1. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan langsung tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.